Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sapa pagi kita kali ini akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar, di mana Allah taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar." Subhanallah. Allah berfirman ditujukan kepada nabinya. Dan setelah itu juga Allah menunjukkan ayat ini untuk kita seluruh umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan engkau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak, ya, karunia yang begitu melimpah, yang diantaranya Allah berikan kepada Nabi SAW, yaitu apa yang diberikan kepada sang Nabi SAW di hari kiamat itu adalah sungai atau telaga Al-Kautsar, yang mana airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang yang ada di langit, sebagaimana sabda Nabi SAW. Maka itu kita pula umat Nabi Muhammad SAW ini telah diberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang melimpah, karunia yang begitu luar biasa dari Allah. Jangan kita hanya melihat kita saat ini ditimpa musibah, corona, COVID-19, ekonomi yang melambat, perekonomian yang lesu, kemudian ada sebagian yang di PHK, dipotong gajinya dan sebagainya. Tapi lihatlah betapa banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia yang luar biasa, yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betapapun kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya secara detail. Maka itu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, fasalli li rabbika wanhar. Ya, kenapa Allah perintahkan kita untuk salat? Dan kenapa Allah perintahkan kita di sini di ayat yang kedua ini untuk berkurban? Allah khususkan dua ibadah ini, disebutkan secara khusus karena kedua amal ibadah ini adalah termasuk afdalul ibadat wa ajallil qurbat, sebaik-baik ibadah dan seagung-agungnya cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena salat itu di dalamnya terdapat ketundukan hati dan anggota badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anggota itu kemudian membawa kita dari sholat, itulah kita akan dibawa ke berbagai macam jenis penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kurban ini, itu adalah cermin bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baik harta yang kita miliki. Dengan cara kita mengeluarkan harta itulah kita dapat menyingkirkan rasa cinta kita terhadap dunia. Nabi SAW dalam hadisnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi perbuatan atau tindakan untuk mengalirkan darah hewan kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah. Karena kurban itu, hewan kurban itu akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, semuanya utuh. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ard fatibu biha nafsan. Dan darah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes sampai ke bumi. Maka ikhlaskanlah, maka perbaikilah, maka bergembiralah dengan kurban yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Apa hikmah muhasabah yang bisa kita petik dari ayat ini, saudaraku, sahabat tafsir Quran rahmati Allah? Mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari di hari-hari ini, di hari tasyrik ini, kita perbanyak zikir, kita perbanyak salat,
kita perbanyak amal ibadah kurban. Masih ada tersisa waktu untuk kita berkurban sampai hari ketiga tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.